wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kamu kepada Allah, wala tusyriku, dan janganlah kamu mensyirikatkannya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Jadi daripada kalimat wa'bu pada pangkal ayat yang pertama, wa'bu, di situ adalah terdapat makna perintah. Di dalam istilah Arab atau istilah nahwu, wa'budu, kalimat tersebut adalah kalimat amar atau kalimat perintah, menunjukkan kepada perintah, amrun bil fi'li. Artinya makna yang terkandung oleh wa'budu, puputlah olehmu akan salat, puput kerjakan olehmu akan puasa, kerjakan olehmu akan zakat, kerjakan olehmu akan haji, dan ucap olehmu akan dua kalimah syahadah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal masakini wal jarisil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari selalu senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang sangat berbahagia ini kita masih dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian selawat beserta salam mari sama-sama kita hatur sajikan ke pangkuan revolusi alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat yang telah seiring bahu seain langkah berjuang demi tegaknya agama yang mulia, agama yang suci, agama yang tinggi. Al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tiada tinggi agama yang lain selain daripada agama Islam. Yang Tuan hormati kepada Abi Mumsi, kepada pengurus Masjid Jabal Nur, baik pengurus bangunan maupun kepada pengurus harian masjid, kepada seluruh remaja masjid, kepada seluruh guru-guru luntuan yang telah berhadir di kesempatan yang sangat berbahagianya dan teristimewa, kepada seluruh jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang bahwa dalam kehidupan ini kita tidak lepas daripada tanggungjawab kita kepada Allah selaku Khalik pencipta kita, yang bahwa kita wajib tunduk dan patuh kepadanya di dalam rangka menjalankan ibadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kamu kepada Allah, wala tusyriku, dan janganlah kamu mensyirikatkannya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Jadi daripada kalimat wa'bu pada pangkal ayat yang pertama, wa'bu, di situ adalah terdapat makna perintah. Di dalam istilah
Arab atau istilah nahwu, wa'budu kalimat tersebut adalah kalimat amar atau kalimat perintah, menunjukkan kepada perintah amrun bil fi'li. Artinya makna yang terkandung oleh wa'budu, puputlah olehmu akan salat. Puput kerjakan olehmu akan puasa, kerjakan olehmu akan zakat, kerjakan olehmu akan haji, dan ucap olehmu akan dua kalimah syahadah. Jadi segala ibadah-ibadah yang terkandung yang bernilaikan pahala kepada kita, maka sebagaimana telah dimaklumi di dalam syariat yang bahawa ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam rukun Islam yang 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan dua kalimah syahadah yang adalah merupakan hak yang wajib dan dasar daripada dasar agama. Bila ucapan dua kalimah syahadat oleh seseorang tidak mengucapnya, bila ia masih dalam keadaan kafir, kemudian untuk masuk kepada Islam, bila ia tidak mengucap dua kalimah syahadah, maka ia belum membuka pintu untuk masuk kepada Islam, untuk bisa mengerjakan segala amal-amal yang ada di dalam agama Islam. Kemudian setelah mengucap dua kalimah syahadat tersebut, maka ditamsilkanlah atau dinobatkan orang yang baru mengucapkan dua kalimah syahadat yang dasarnya itu daripada kafir, maka dijadikan dia dinobat sebagai mukallaf. Maka mukallaf tersebut wajib untuk kita santuni dan wajib kita untuk memelihara dan menjaganya. Jadi setiap aktivitas yang ia kerjakannya perlu kita untuk mengontrolnya, dan apa yang dibutuhkannya oleh orang-orang Islam pun juga wajib untuk menanggung kewajibannya. Sebagaimana yang terdapat di dalam pembahagian amil, dalam pembahagian amil zakat itu ada 8 snaf. Snaf yang pertama, snaf yang kedua, ketiga dan yang keempat adalah memberikan hak mu'allaf. Di situ menunjukkan yang bahawa oleh orang Islam wajib memberikan santunan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Yang bahawa zakat adalah merupakan dasar daripada agama dan merupakan bahagian daripada agama. Di situ disuruh keluarkan hak mu'allaf daripada harta zakat yang kita miliki. Baik zakat tersebut berupa zakat harta maupun zakat yang berupa dengan zakat fitrah. Itu adalah menunjukkan dalil atau karanah yang menunjukkan oleh orang-orang Islam wajib untuk menanggung kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang mu'allaf. Kemudian mengerjakan salat, rukun Islam yang kedua. Mengerjakan salat adalah merupakan perintah yang wajib yang dikerjakan oleh setiap umat manusia, baik siang dan malam, sebagaimana yang telah dimaktubahkan atau diistilahkan dengan salat maktubah, salat yang 5 waktu, yang wajib untuk kita kerjakan oleh dalam beberapa pandangan ulama yang bahawa memberikan kepada lima hikmah yang terdapat di dalam mengerjakan solat 5 waktu. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Umar daripada yang bahawa oleh Umar bersama-sama Rasulullah SAW menjelaskan akan wajib bagi kitanya untuk melaksanakan solat sehari semalam 5 waktu dikarenakan sesuatu yang ada di alam ini yang tidak mampu diciptakan oleh makhluk yang lainnya, hanya Allah lah yang mampu untuk menciptakannya. Yang pertama, ahwate saat dijadikan matahari pagi. Di saat keluar matahari pagi, maka nyan hati dilakukan oleh manusia, oleh makhluk-makhluk yang lain yang walaupun super power tenaganya, tetapi oleh makhluk tersebut tidak dapat menciptakannya. Yang pertama, Allah menciptakan waktu subuh, di mana pada waktu subuh tersebut adalah oleh setiap orang Muslim, oleh setiap orang Islam, oleh orang yang beriman, ia wajib melaksanakan solat 2 rakaat sebelum sempurna keluarnya matahari. Bahkan wajib dikerjakan 2 rakaat salat subuh karena untuk mengingat kebesaran Allah yang bahawa Allah mampu menciptakan, merubah waktu gelap kepada waktu terang. Kemudian pada waktu subuh Allah
perintahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat subuh 2 rakaat karena apabila telah sempurna keluar matahari atau sudah berbentuk seperti gantungan istilah istilahnya kentalam, pada waktu itu orang-orang kafir melaksanakan ibadah kepada Tuhan mereka masing-masing. Tupu diperintahkan solat subuh bagdanya sebelum sempurna keluar matahari supaya bertasyabuh antara ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat zuhur. Karena waktu istiwa hana lain makhluk yang dapat merubahkan perjalanan waktu daripada waktu subuh hingga sampai kepada waktu istiwa. Kemudian tergelincir matahari. Di saat gelincir matahari tersebut Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat zuhur 4 rakaat tersebut. Karena untuk mengingat yang bahawa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan hal yang demikian yang dapat kita rasakan oleh umat manusia, maka diwajibkan kepada kita untuk melaksanakan solat zuhur 4 rakaat. Kemudian begitu pula perjalanan daripada waktu zuhur hingga beredarnya matahari sampai kepada waktu asar. Karena di waktu asar ahwate tanah pisu matauro daripada cet timang 2 galah cet timang sabuh galah, kemudian tanuk pisu kepada 2 galah yang hana mampu yang dilakukan oleh umat manusia. Maka karena Allah lah yang sanggup untuk memindahkan matahari daripada waktu istiwa kepada waktu asar sampai kepada maghrib, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan solat asar 4 rakaat hingga sampai kepada waktu maghrib dan isya. Karena mengingat hal-hal yang demikian untuk mensyukuri rasa syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan kita untuk melaksanakan solat 5 waktu. Kalau kita solat 5 waktu, kemudian kita membayar zakat, mengerjakan solat Ramadan apabila sampai datangnya Ramadan, kemudian haji bila kita mampu di perjalanan dan ada kemampuan di saat musim haji tiba. Maka karena demikian, wala tusyriku bihi syai'an. Gedanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka kepegah oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kamu mensyarikatkan aku bihi syai'an dengan sesuatu di dalam kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahyang yang kita lakukan baik karena tungkujih genging hana mangat hana lejak sembahyang atau tajak sembahyang berjamaah baik hana mangat aku kalen le gure-gure karena kau wajib karena gutanya aku perintahkan untuk mengambil pahala 27 derajat daripada berjamaah, maka karena hana mangatnya ke hinan kadidu rasa syirik khafi. Walaupun gedanya beribadah, tetapi na unsur yang lain di saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah, ada sesuatu di baliknya, maka nyan kagunan dengan syirik kafir. Maka hilangkanlah rasa-rasa yang demikian di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pelaksanaan ibadah yang ikhlas di dalam hati. Maka baikna campur riya dan takabur atau pupulain yang dalam hati katanya. Kemudian wabil walidaini ihsanan. Katanya beribadah kepada Allah. Di dalam beribadah kepada Allah dan hari-hari dalam kehidupan kita tidak melaksanakan perbuatan yang membawaki syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak li tiap puluh di Malang babak kaya raya ataupun tiap pulah alin. Tak puluh alin tapi nah Malang. Nyepinah alin, lihat alin, yang pulang kunyan adalah merupakan bahagian daripada perbuatan syirik. Bahkan yang merupakan perbuatan syirik karena awate tak kaji daripada syirik tersebut tiap puluh di Malang ataupun makanan babak kaya yang raya
seolah-olah yang memberi pukul kepada yang sakit, ataukah yang memberi kemakmuran di dalam kampung kepadanya oleh penghuni yang nak pada bak kaya yang raya tersebut. Inankah mengandung kata-kata syirik, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu untuk memberi kemakmuran kepada hambanya pada daerah tersebut, atau Allah Subhanahu Wa Taala dalam anggapan syirik tersebut tidak mampu untuk memberi sehat kepada hamba-hambanya. Kemudian wabil walidaini ihsana, berkaitan antara wa'budullaha dengan wabil walidaini ihsana. Karena berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita, yang adalah merupakan hal yang sangat berkaitan antara rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Bila kitanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sementara keadaan hubungan kitanya dengan kedua orang tua kita hana akur, hana ged, dan terkadang-kadang sampai keluar kata-kata yang tidak sepantasnya keluar daripada lidah seorang anak kepada orang tuanya. Jadi untuk mendapatkan salat kedanya, ibadah kedanya yang kita kerjakan hari-hari tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala nepegah di dalam surat Al-Luqman ayat yang ke-4, anishkurli waliwalidaika. Apabila kamu bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, waliwalidaika, dan bersyukurlah olehmu kepada kedua orang tuamu. Artinya makna syukur itu bila kitanya bersyukur kepada Allah adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Bila syukur tersebut kepada kedua orang tua dapat ditamsilkan maknanya yang bahawa kita wajib mematuhi setiap perintah yang diperintahkan oleh kedua orang tua tersebut selama perintah tersebut tidak dilarang di dalam agama. Dah perintah yang wajib. Dia minta rezeki. Hai nak balik kaih ka bedah kayak minta rezeki. Hai nak balik kaih ka bedah kajak sekolah. Hai nak balik kaih ka bedah kajak tuntut ilmu kayak meruno. Meruno ilmu fikih, kemudian ilmu yang menyangkut dengan akidah. Yang adalah merupakan perintah yang baik dan merupakan tanggungjawab orang tua kepada anaknya untuk memberikan pendidikan. Tetapi kitanya hana tak langgar dan tak ikuti yang diperintah. Itu adalah bentuk kita bersyukur dan patuh kepada kedua orang tua kita. Kemudian, selama pekerjaan tersebut tidak terlarang menurut pandangan agama, perintah untuk berbuat zalim, perintah untuk berbuat maksiat, kepu kata sembahyang, hidup yang kata sembahyang hana sempurna, yang adalah merupakan perintah untuk berbuat maksiat, dan bahkan yang dilarang dalam agama Islam untuk memerintahkan hal tersebut kepada kedua anak kita, kepada kedua orang tua kita. Kemudian ulam berbakti kepada Allah, kepada kedua orang tua, memberi jawaban atas panggilannya dengan jawaban yang dengan kata yang lemah lembut. Kemudian di saat kita berada di hadapannya atau berjalan di depannya, maka tajak dalam kemah di hadapan dua orang syekh kitanya, karena nyan adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, waqfid rabbaka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Makna jih, rendahkanlah, waqfid lahuma janahaz zulli minar rahimuhu wa qur rabba irhamhuma lahuma kama irhamhuma la kama rabbayani shaghira. Jadi rendahkanlah perkataanmu. Makna waqfid ijih munyo seandai jih apabila tabuh makna sebagai makna lahirnya logat, menunjukkan waqfid itu tutup. Waqfid lahuma janahu.
Jadi janahu dua sayap. Hinan menunjukkan karenanya adalah merupakan kata-kata yang terkandung kepada makna majaz, maka makna waqfid lahuma janahu zulli hinan menunjukkan kepada yang bahawa kita wajib menjaga perkataan di hadapan kedua orang tua kitanya untuk tidak melukai hati dan tidak memancing kemarahan daripada kedua orang tua tersebut. Yang makna waqfid lahuma janahu zulli minar rahmahu, daripada rahmatnya. Artinya untuk mencapai ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu bagi kita untuk mendapatkan ridha daripada kedua orang tua. Untuk menghindar kita daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib pula bagi kita seorang anak untuk menjaga daripada kemarahan dan kemurkaan dua orang tua kita. Jadi menyonya dapat kita jaga dan dapat kita perbuat dalam seumur hidup kita untuk selamanya, maka kita akan terpelihara daripada hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada neraka jahanam. Sebagaimana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal oleh dua imam pentasih hadis, atadri ma haqqullahi 'alal abdi, qala Allahu wa rasuluhu a'lamu. Ditanya oleh Rasulullah kepada Muaz, wahai Muaz, tahukah kamu apa hak Allah kepada hambanya? Maka oleh Muaz dijawab, ya Rasulullah, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui tentang pertanyaan ya Rasul tadi. Maka oleh Rasul dilanjutkan, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Bahawa kamu menyembah Allah dan jangan kamu mensyarikatkannya. Bihi dengan syai'an, dengan sesuatu. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pertanyaannya kepada Muaz, atadri ma haqqul ibadi 'ala Allahi idza fa'alu zalika in alla yu'adzibuhum. Tahukah kamu apa hak-hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala apabila hamba tersebut melakukan hal yang demikian? Geyu sembahyang tak sembahyang, geyu beribadah tak beribadah haji, geyu puasa tak puasa, geyu tak syarikat Allah, hana tak lakukan syarikat kepada Allah. Kemudian katanya berbakti kepada kedua orang tua, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hamba tersebut selama-lamanya. Maka kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada waktu yang singkat ini, marilah kita mengambil beberapa iktibar daripada penjelasan ayat yang terkandung, yang bahawa kita selaku hamba Allah, selaku ciptaan, wajib kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan segala perintahnya. Dan wajib bagi kita untuk tidak mensyarikatkannya dengan sesuatu, baik di dalam ibadah maupun di dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian wajib pula bagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mematuhi, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena dua urang cik katanya adalah penyebab daripada sebab kelahirannya katanya di atas permukaan bumanya, yang sesuai dengan iktikad dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan momen menyambut Muharram 1445 Hijrah, maka mari sama-sama katanya menggalang persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan kitanya hilangkan segala permusuhan-permusuhan yang ada, baik permusuhan yang terjadi antara teman, sahabat, tetangga, jiran kampung, jiran rumah dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan hijrah yang pada maknawi ini, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan sehingga tercapailah
kehidupan umat manusia yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama kita memasuki dalam pembacaan dua rukun al-khutbah di mana ada kesilapan dan kejanggalan nantinya mohon diperbaiki. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم به إن شاء الله تعالى. Allah Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bil huda wa zayyina bit taqwa waghfir lana fil akhirati wal ula. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa la zikrullahi akbar wallahu